Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Dwi Utami, NIM K712009 dari Prodi S1 PGSD Kebumen FKIP UNS. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang negara dan konstitusi. So, jangan skip videonya dan tonton sampai habis ya. Nah, sebelum memasuki materi yang utama, saya akan menjelaskan hubungan antara negara dengan konstitusi. Seperti yang diketahui, negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat yang menjadi anggota dari suatu negara harus tunduk pada kekuasaan negara. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap masyarakatnya. Nah, agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya tidak bertindak seenaknya, maka akan ada sistem aturan yang akan mengaturnya. Sistem aturan tersebut menggambarkan pertingkatan dari aturan yang paling tinggi sampai pada aturan yang paling rendah. Nah, aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara itu dinamakan konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan konstitusi ini diharapkan organisasi negara tertata dengan baik. Sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu negara. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, negara merupakan organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada unsur-unsur negara. Berikut ini ada beberapa unsur-unsur dalam negara. Yang pertama ada rakyat. Rakyat terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu negara dalam maksud untuk menetap. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya sementara waktu dan bukan dalam maksud untuk menetap. Yang kedua ada pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi. Dengan kedaulatannya, pemerintah berhak mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan bersifat permanen, asli, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak terbatas. Yang ketiga ada wilayah dan batas-batas tertentu. Di suatu negara terdapat 3 batas tertentu. Yang pertama, batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah bagian laut selebar 12 mil laut diukur dari garis dasar kepulauan ke arah laut lepas. Yang kedua ada batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah dasar laut dan tanah yang terletak di luar laut teritorial hingga tepian benua. Landas kontinen memanjang dari pantai hingga kedalaman laut 100-200 meter. Yang ketiga ada batas zona ekonomi eksklusif atau biasa disebut ZEE. Batas ZEE adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah ZEE adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya baik di laut maupun di bawah dasar laut. Selanjutnya ada sifat-sifat negara. Berikut ini beberapa sifat-sifat negara beserta uraiannya. Yang pertama, negara memiliki sifat memaksa. Negara memiliki hak untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya.
Untuk memaksakan berbagai peraturan yang telah dibuat, pemerintah negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya untuk menegakkan peraturan tersebut. Yang kedua, negara memiliki sifat memonopoli, yaitu menunjukkan adanya hak negara untuk menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama dengan pihak lain. Yang ketiga, negara memiliki sifat mencakup semua. Kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan tanpa terkecuali. Semua harus mentaati peraturan yang telah dibuat, dan yang melanggarnya akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah membahas materi tentang negara, saya akan memaparkan materi tentang konstitusi. Konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang sempit, konstitusi hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaidah yang sifatnya tidak tertulis. Selanjutnya ada unsur-unsur konstitusi. Berikut ini beberapa unsur-unsur dari konstitusi. Menurut Savarneen Lohman, terdapat 3 unsur konstitusi, yaitu pertama, perwujudan perjanjian masyarakat. Kedua, piagam yang menjamin hak asasi manusia. Ketiga, forma regimenis atau kerangka bangunan pemerintahan. Selanjutnya ada perubahan konstitusi. Berikut ini ketentuan-ketentuan perubahan konstitusi menurut undang-undang. Ketentuan perubahan sesuai pasal 37 adalah sebagai berikut. 1. Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. 5. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya ada peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Berikut ini beberapa peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara agar negara berjalan dengan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Menurut C.F. Strong, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Jadi, peranan konstitusi bagi kehidupan bernegara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang kepada rakyat, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai negara dan konstitusi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.